Malam ketiga di rumah dinas, jika dihitung, rasanya cukup singkat sejak kedatangan Mirna dan Sabto ke rumah ini. Namun hal yang membingungkan terus saja datang tanpa adanya jawaban. Sabto terdiam, menundukkan badannya pada kursi goyang. Jarinya bertaut, sedang pikirannya melayang. Percakapannya dengan suster di rumah sakit masih mengganggu pikirannya. Keadaan rumah sangat hening. Satu-satunya sumber suara berasal dari dapur. Suara dari sendok yang bersentuhan dengan gelas membuat aroma kopi menyeruak, memenuhi ruangan yang sempit. Suara ketukan pintu yang kasar membuat Sabto hampir terjungkal saking kagetnya. Mirna pun sampai berlari menghampiri pintu, bergegas menyibak jendela, dan alangkah kagetnya saat melihat siapa yang ada di ambang pintu. Mirna bergegas membuka pintu, sedangkan Sabto mengekor di belakang. Dari ambang pintu, terlihat dua orang perempuan. Satu orang penuh keringat, sedang yang satunya lagi terasa lunglai, dengan mimik wajah pucat pasi. Namun tidak hanya itu, satu orang lagi berdiri di depan pagar rumah. Laki-laki tua, menggunakan pakaian serba hitam dan udeng di kepalanya, memperhatikan dari jauh. "Mari masuk," ucap Mirna, sembari membantu memapah tubuh perempuan lunglai tersebut. Didudukannya tubuh perempuan itu pada kursi goyang, sedangkan dari kamar, Sabto keluar membawa tas hitamnya, bergegas memeriksa keadaan perempuan lunglai tersebut. "Apa yang terjadi dengan perempuan ini?" tanya Sabto, mulai memeriksa keadaan pasien dadakannya. Saya juga tidak tahu," ucap Dina, terus memegangi tangan temannya. "Keadaannya baik-baik saja, hanya lemas karena kekurangan nutrisi. Kamu hubungi Pak RT, lalu bawa dia ke puskesmas supaya bisa segera dirawat. Kalau di sini tidak bisa, karena minim peralatannya," himbau si Sabto. "Tidak bisa, warga di sini tidak akan mau ikut campur masalah desa seberang," ucap Dina. "Rawat dia sebisanya, supaya besok bisa saya antar ke kota. Setelah itu tanggung jawab saya selesai," imbu si Dina. "Saya sama sekali tidak mengerti," ucap si Sabto. "Lalu siapa yang ada di luar?" tanya Mirna. Namun Mirna terdiam saat Dina menatap Mirna dengan tatapan dalam. "Laki-laki itu tetua desa seberang yang mengantar saya ke sini. Apa bisa teman saya dirawat? Dan alasan kenapa teman saya tidak ada yang menolong ditanyakan pada beliau," tanya Dina. Sabto menatap Dina dengan tatapan penuh arti. Hanya dari tatapan itu saja, Mirna sudah tahu apa yang mesti dirinya lakukan. "Kalau begitu, teman Mbak biar dirawat di sini dengan peralatan yang seadanya. Tapi tentu saja saya harus tahu alasannya, supaya saya bisa memberi alasan kepada Pak RT jika dipertanyakan. Karena Mbak sendiri tidak mau izin, dan sepertinya sulit untuk mendapatkan izin dari warga," ucap Sabto menjelaskan. "Silahkan," ucap Dina dengan tenang. "Kalau begitu biarkan aku yang bertanya," ucap Mirna. Mirna melangkah keluar rumah, mencoba menemui sosok berkumis dengan tatapan yang dalam. "Mari masuk, Pak," ucap Mirna. "Bukan ranah saya," ucap Mbah Wiro dengan suara pelan. "Saya tahu apa yang kamu mau. Jadi boleh jika langsung saja saya ceritakan," imbu Mbah Wiro langsung pada sasaran. Kening Mirna berkerut, namun akhirnya mengangguk, mempersilahkan Mbah Wiro untuk memulai ceritanya. "Anak itu namanya Sumiati, anak perjanjian. Namun raganya sudah bebas, dan yang bersamanya itu adalah Dina,
cucu dari pembuat perjanjian itu. Dia yang melepaskan raganya. Dia gadis baik. Bayangkan saja, ditempuhnya jarak yang jauh, sembari memapa si anak perjanjian supaya mendapatkan pertolongan. Kamu pasti bingung dengan keadaannya yang seperti ini. Kenapa warga di sini tidak ada yang peduli? Biar aku jelaskan. Tidak ada satupun orang yang berani mengusik anak dari perjanjian. Jangankan mengusik, menolong pun enggan. Kamu tidak usah takut. Warga akan menutup mata. Tidak akan ada yang menanyakan ataupun menyalahkan suamimu, ucap Mbak Wiro tersenyum tipis. Perjanjian, ulang Mirna, mengambil inti dari ucapan Mbak Wiro. Orang kota mana paham perjanjian yang dibuat oleh seseorang dengan makhluk tak kasat mata. Padahal kamu sendiri sudah ikut campur, ucap Mbak Wiro, melihat kembali rumah yang 5 tahun lalu dirinya datangi. Saya masih tidak paham dengan yang Bapak bilang. Ikut campur apa? Saya merasa tidak ikut campur tentang masalah orang, ucap Mirna dengan kesal. Tidak usah marah. Dengan kamu masuk ke rumah ini saja, kamu berhutang sesuatu, ucap Mbak Wiro. Pandangannya kembali menatap halaman rumah dinas. Anak-anak itu berjajar, membuat halaman terlihat penuh sesak. Anak yang telanjang dengan banyak rupa yang mereka bawa. Ada yang tidak memiliki tangan, ada yang tidak memiliki kepala, ada yang ususnya berhamburan, ada pula yang biji matanya menghilang. Di belakang mereka berdiri sosok hitam yang menatap Mbak Wiro dengan pandangan tidak suka, seakan membenci kedatangan Mbak Wiro yang kembali menginjakan kakinya ke desa Suren. Tapi pandangan mengerikan sosok itu tidak mengundang perhatian dari Mbak Wiro. Sebaliknya pandangan Mbak Wiro tertuju pada Mela, sosok yang melihatnya dengan tatapan sendu, sembari menggendong bayi merah di tangannya. Aku sudah bilang, aku tidak ikut urusan. Anakku yang cantik, selesaikan urusanmu, ucap Mbak Wiro mengibah. Sabto memandangi Diana yang tengah terlelap. Di samping Diana terdapat gelas kosong yang tadinya berisi teh panas. Dari Diana pandangan Sabto beralih pada Dina. Wanita itu melamun sembari menautkan kuku ke tangan, seperti tengah gelisah, hingga membuat banyak goresan di kulitnya. Tidak usah khawatir, setelah infusnya habis, temanmu sudah bisa dibawa ke kota. Kalau mau, bisa saya panggilkan Jarwo untuk mengantar, ucap Sabto sembari meraih tangan Dina untuk diseka. Dina membiarkan tangannya diobati. Sesekali Dina meringis saat alkohol menyentuh kulitnya, hingga menimbulkan rasa perih. Pasti orang yang Bapak suruh tidak akan mau jika tahu siapa yang hendak dia antar, jawab Dina tersenyum kecut. Percayalah, orang yang saya bawa bukanlah orang yang diharapkan kehadirannya, imbu si Dina. Jujur, saya sama sekali tidak paham dengan apa yang kamu ucapkan, tapi saya kenal dengan Jarwo. Dia pasti mau bantu. Sabto mencoba meyakinkan si Dina. Kalau Bapak tidak percaya, silahkan dicoba. Sungguh saya akan sangat terbantu jika seseorang itu mau menolong kami. Tapi saya juga tidak berharap banyak, ucap Dina, kembali memandang Diana yang tengah terbaring. Kalau begitu, kamu tunggu di sini. Dalam 4 jam, teman kamu sudah bisa diantar pulang. Saya juga akan kembali secepatnya, sembari membawa tumpangan, ucap Sabto sebelum keluar dari dalam rumah. Keadaan di luar rumah kini terlihat hening. Terlihat Mirna berjalan gontai,
memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Namun saat berpapasan dengan Sabto, Mirna menghentikan langkahnya, lalu menatap Sabto dengan mata berkaca. "Aku benci rumah ini, Mas. Aku juga benci semua warga di sini," ucap Mirna tiba-tiba sebelum kembali masuk ke dalam rumah. Sabto yang kebingungan mencoba menghentikan Mirna, namun dengan kasar Mirna menambik tangan Sabto, mengisyaratkan bahwa dirinya benar-benar tidak ingin diganggu. Pandangan Sabto beralih pada Mbak Wiro, sedang Mbak Wiro hanya tersenyum samar, seakan tidak terbebani dengan keadaan Mirna yang tengah marah. Sebenarnya banyak yang ingin Sabto tanyakan, namun diurungkannya niat itu, dan bergegas pergi ke rumah Jarwo. Sabto berjalan cepat, melewati jalan yang di samping kanan dan juga kirinya, ditunggui pohon kopi. Tidak ada penerangan, hanya sinar bulan purnama yang membantunya melihat jalan berbatu. Kerincing-kerincing bunyi benturan rantai membuat Sabto berhenti. Hembusan angin yang melewati lehernya membuatnya merinding. Suara erangan terdengar tepat di telinga Sabto, membuat Sabto spontan berbalik. Namun tidak ada siapapun. Sepi dan hening yang membaur membuat degup jantung Sabto terdengar begitu nyaring. Karena tidak ada siapapun, Sabto akhirnya memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Tapi baru juga Sabto membalikkan badannya, pemandangan yang berada di depannya membuat Sabto membelalak ngeri. Erangan itu semakin nyaring. Bedanya bukan hanya suara yang keluar, kini sosoknya pun terlihat sangat jelas. Sosok berjubah hitam dengan wajah rusak semerah darah berada di tengah jalan dengan posisi kayang, memperlihatkan kengerian yang teramat sangat. Kerincing-kerincing suara benturan rantai dari tangan dan kaki sosok itu kini kembali terdengar. Kala sosok itu mulai berjalan mendekati Sabto dengan posisinya yang terbalik. "Jangan ikut campur," teriaknya sembari terus mendekat. Teriak Sabto saat sosok itu berada tepat di bawahnya. Sosok itu menganga dengan darah yang terus keluar dari mulutnya. "Kena," ucap sosok itu setelah berhasil memegangi kaki Sabto. Bulan purnama membuat penerangan tidak terlalu dibutuhkan. Mbah Dharma menyulut rokoknya, menghisapnya dalam-dalam, lalu mengembuskan asap itu bebarengan dengan beban yang menggumpal di hatinya. Wiro kembali lagi membawa sesuatu dari Rawe. Semakin hari keadaan malah semakin runyam. Bagaimana kalau dokter sampai tahu? Apa bakal dibuat seperti Wireng? Tanya Pak Dharma pada Pak Dadang yang tengah duduk bersila. Kalau memang dokter itu tahu, dia tidak bisa lepas dari desa ini. Kalau memang harus mati, matinya pun harus di desa ini. Rahasia tidak boleh sampai tersebar, jawab Pak Dharma dengan tegas. Pak Dadang mengangguk ringan sembari memegangi janggutnya. Kejadian lagi akhirnya. Padahal dokter itu harusnya lama di sini. Kalau saja dia tidak tahu apa-apa, ucap Pak Dadang. Suruh warga ke batas desa untuk berjaga-jaga. Pak Dharma menutup pembicaraan suram malam itu. Jarwo tidak mengalihkan pandangannya dari jendela. Dilihatnya jalan setapak yang sepi. Hatinya gelisah, memikirkan kedatangan Mbah Wiro bersama dua orang yang dirinya bawa. Jarwo sudah tahu
rumah siapa yang akan Bawiro tuju. Melihat keadaan, anak perjanjian yang lunglai itu. Dan benar saja, yang Jarwo takutkan terbukti. Sabto tengah berlari menuju rumahnya dengan raut wajah ketakutan. Sabto menarik nafasnya dengan panjang, menghembuskannya dengan kesal. Sebelum dengan cepat, Sabto menggedor pintu Jarwo hingga menimbulkan bunyi gaduh. "Ulanglah bang, saya tidak akan bisa bantu," ucap Jarwo dari balik pintu. "Wok, buka dulu wok, setan itu baru saja ngejar aku wok." "Abang terlalu ikut campur, harusnya Bang Sabto tidak bantu mereka," teriak Jarwo dari dalam rumah. Karena gedoran Sabto yang semakin kencang, Sabto menggedor pintu dengan sangat keras sebelum akhirnya berhenti. Ditatapnya pintu itu dengan raut wajah putus asa. "Pantas istriku benci dengan warga desa sini. Semua warganya tidak punya hati," ucap Sabto putus asa. Padahal sudah sekuat tenaga, dia menghalau rasa takutnya untuk bisa sampai ke depan pintu Jarwo. Namun seperti yang dikatakan oleh Dina, tidak ada bantuan untuk mereka. Semua orang enggan menolong. "Maksudnya bang, benci, gak punya hati. Memang apa yang Mbak Mira tahu?" tanya si Jarwo, memekakkan telinga. "Entahlah, setelah menemui lelaki tua itu, banyak kebencian terpancar dari matanya," ucap Sabto sebelum melangkahkan kakinya menjauhi rumah Jarwo. "Sial," rutuk Jarwo dengan intonasi yang rendah, nyaris berbisik. Namun suara itu tetap saja terdengar oleh Mbok Sinem. "Kelewatan, dia mengatakan hal yang semestinya tidak diketahui Pak Dokter. Kalau begini, semua dalam bahaya. Bisa-bisa kejadian Wireng terulang lagi," ucap Mbok Sinem sembari mengurut kepalanya yang pening. "Kalau sudah begini, Pak Dokter harus disingkirkan," tanya Jarwo dengan mata berkaca-kaca. "Dharma tidak akan tinggal diam," jawab Mbok Sinem dengan lemah. "Bu," panggil Jarwo dengan pelan. "Ya, kurestui kalau memang kamu mau menolong Pak Dokter," ucap Mbok Sinem dengan suara serak. Dari mata Jarwo, Mbok Sinem sudah tahu apa yang diinginkan anak lelakinya. Tanpa menunggu lama, Jarwo membuka pintu lebar-lebar, lalu berlari mengejar Sabto. Sepasang mata menyalang, menatap langkah kaki Jarwo yang tengah mengejar Sabto. Senyum kecut menghiasi wajah Pak Dadang. Apa yang Pak Dadang lihat membuatnya menggelengkan kepala. Pak Dadang mengangkat tangannya, mengarahkannya pada semak belukar, sembari meletakkan jari telunjuknya pada bibirnya, membuat warga lain bergegas masuk ke semak tanpa menimbulkan suara. Sedangkan Pak Dadang berjalan pelan menuju rumah Mbok Sinem. Ketukan pintu membuat Mbok Sinem bangun dari duduknya. Mbok Sinem sudah tahu siapa yang tengah berada di depan pintu. "Masuk," ucap Mbok Sinem dengan wajah datar. Dadang masuk ke dalam rumah, lalu mendudukkan badannya di kursi. "Buatkan kopi. Hari ini akan menjadi hari yang panjang." Mbok Sinem tidak menolak. Segera dikerjakan apa yang Pak Dadang minta. Sembari membuat kopi, Pak Dadang membuka obrolan. "Rasanya baru 5 tahun silam kita membuat dosa, membuat dokter kandungan menjadi kambing hitam atas dosa yang kita buat. Tentu kita hanya menjalankan tugas dari si bejat Dharma adikku," ucap Pak Dadang sembari menyesap dalam rokoknya yang masih bertengger di tangannya.
Mbok Sinem tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dirinya hanya mendengarkan, sembari mengaduk kopi hitam dalam diam. Aku menyayangkan si Mela, wanita cantik rupawan yang akhirnya gila karena dia haruskan aborsi berkali-kali. Kalimat terakhir membuat Mbok Sinem mengepalkan kedua tangannya. Bukannya itu karena adikmu? Bukankah kalian yang memonopoli alur cerita yang seharusnya membenarkan si Mela? Kalian bunuh dokter kandungan, seakan-akan dia dokter tukang aborsi, saat rahasia kalian akan terbongkar. Dengan bejatnya, kalian pukuli perempuan tidak bersalah, lalu kalian bakar hidup-hidup. Tidak cukup sampai di situ, kalian libatkan Wiro untuk menciptakan si Wireng, agar arwah pendendamnya tidak menghantui warga desa. Mbok Sinem menarik nafas dalam-dalam. Lalu setelah adikmu membuat Mela hamil berkali-kali dan menyuruhnya aborsi berkali-kali juga, setelah gila, kalian mengarang cerita seakan-akan dia wanita murahan, perempuan yang tega sampai membunuh anaknya sendiri. Kalian biarkan dia berkeliaran di jalan sembari mencari anaknya yang hilang, dan sekarang dia bawa dendam yang berkali-kali lipat besarnya. Bahkan dia menggunakan dirinya untuk ditukar. Menurutmu, kau masih aman? Menyebat rokok, meneguk kopi, kau kira kau aman? Teriak Mbok Sinem. Suara pecahan gelas membuat rumah kembali sunyi. Kamu kira saya bodoh? Sudah saya pikirkan semua hal yang akan membuat desa tetap aman. Terus kamu kira kamu tidak ikut andil? Kamu kira siapa yang diam selama ini? Siapa yang diam saja waktu Mela diaborsi? Siapa yang diam saja waktu dokter dipaksa untuk melakukan aborsi ke Mela? Kamu, aku, warga, diam. Itu juga dosa, Mbok, ucap Dadang. Aku juga tidak bisa memastikan si Jarwo aman kalau dia tetap nekat nolongin dokter itu. Ibu Pak Dadang sembari berjalan menuju pintu. Berani kamu menyentuh anak saya buat sengsara seumur hidup kamu, ucap Mbok Sinem, membuat langkah Dadang terhenti. Kalau sudah seperti ini, kamu kira ada yang saya takuti, ucap Dadang, sembari berjalan setelah membanting pintu itu, membuat Mbok Sinem terduduk, memegangi wajahnya, sembari menangis sesegukan. Mbok Sinem menatap pantulan dirinya di cermin, setelah melepas kepergian si Dadang. 5 tahun sudah, dirinya membenci cermin. Lebih dari itu, dirinya menatap sinis pada pantulan cermin itu. Bukan pada bayangan dirinya, namun pada sosok hitam yang tengah menatapnya dengan sorot mata dingin. Kita hanya sejauh lapisan cermin. Mau diikat di hutan manapun, aku punya celah mengunjungimu. Kenangan itu mengendap di kepalamu, tapi membeku di hatimu hingga tidak bisa kau utarakan. Bayi yang darahnya dipaksa tumpah itu, kau juga ambil bagian, ucap sosok hitam itu, kembali menatap kaca. Lambat laun pantulan sosok hitam dengan wajah rusak mulai memudar. Wajahnya berangsur pulih hingga menampilkan paras ayu. Bolehkah kita lupa, Mbok? Nyatanya bayi-bayi itu menuntut kebenaran. Semua darah yang tumpah menuntut balas yang setimpal. Jangan ada yang mati, lalu seakan-akan dia hitam sepertiku, ucap sosok itu, sebelum benar-benar menghilang, digantikan dengan segerombolan anak yang menatap Mbok Sinem dengan pandangan menuntut. Mati,
Ucap anak perempuan yang menggunakan jaket berwarna biru, satu-satunya anak yang tidak telanjang. Mbok Sinem menutup mulutnya. Kala bayi-bayi semerah darah mulai merangkak, menaiki badannya yang gemetar. Bayi itu terus naik, lalu berucap, "Ingat." Gelap Mbok Sinem, seakan disuguhi potongan-potongan memori yang sudah usang. Memori yang menyuguhkan potongan dosa yang dia lakukan. 5 tahun silam, Widuri mengenakan sarung tangan karetnya. Memandangi Mela yang tengah kesakitan, obatnya sudah bekerja, membuat bayi dalam kandungannya merenggang nyawa. "Gimana? Kamu harus cepat bunuh bayinya sebelum warga curiga sama saya," ucap Dharma dengan kasar. "Kalau nggak mau warga curiga, harusnya jangan melakukannya lagi. Ini sudah kelima kali bayi si Mela digugurin. Mas Dharma tidak mikir ya?" Plak! Tamparan keras mendarat pada pipi Widuri. Tatapan Widuri melotot, seakan sudah muak dengan semua permainan kotor Dharma. "Kalau tidak mau menurut apa kata saya sebarkan apa yang sudah kamu lakukan sama Dadang," ancam Pak Dharma. "Saya sudah muak dengan permainan licik kamu. Adik kamu yang memperkosa saya. Kamu juga yang mengancam akan menyebarkan berita itu terus-menerus. Kamu ancam saya supaya saya ikut andil dalam permainan kotor kamu, termasuk mengaborsi anak si Mela." Saya tidak peduli. Kamu singkirkan anak itu sekarang juga," bentak si Dharma. Mbok Sinem menguping dari balik pintu sebelum masuk membawa satu baskom air hangat. "Saya sudah tidak mau ikut permainan kotor ini. Persetan semuanya," ucap Widuri, bergegas pergi dari dalam rumah. Tapi baru juga membuka pintu, terlihat warga beramai-ramai datang dengan wajah penuh amarah. "Dokter setan! Tukang aborsi!" teriak warga penuh amarah. Di belakang warga terlihat Dadang yang tengah menatap Widuri dengan senyum sinis. Dharma yang mendengar hal itu kemudian bergegas lari, lalu merengkuh badan Widuri dengan sigap. "Aku sudah mergokin duluan. Widuri mau menggugurkan bayinya si Mela," ucap Dharma, membuat Widuri menatap tajam pada Dharma. "Bohong, dia dalangnya," teriak Widuri. "Apa ada penjahat yang mau ngaku? Pasti cari kambing hitam kan?" ucap Dadang, menyulut kemarahan warga. "Manusia licik," teriak Widuri, menatap Dadang dengan pandangan penuh amarah. Sedangkan Dadang tersenyum puas melihat warga mengerumuni Widuri, menjambak rambutnya, memukul wajahnya, menendang badannya. Namun dari kejauhan, ada sosok yang hanya mematung, menatap tanpa bereaksi, seakan ikut menikmati rintihan Widuri. Sosok itu adalah Mbok Sinem, kunci dari segala rahasia besar desa Suren. Suara erangan membuat Mbok Sinem bergegas untuk masuk. Suara itu membawa Mbok Sinem pada sosok Mela yang tengah memegangi anaknya. Bayinya sudah lahir, dengan badan membiru penuh memar. Seperti itulah bayi yang dilahirkan oleh Mela. Terlahir mati karena efek obat yang ditengguknya. Tapi kali ini ada yang berbeda. Mela terus menyenandungkan lagu sembari mengelus kepala anaknya. Mbok Sinem yang penasaran kemudian mendekat,
Dan alangkah kagetnya saat Mbok Sinem melihat wajah bayi yang tengah membuka matanya, menandakan kalau bayi itu masih hidup. "Jangan, Mbok," pinta Mela dengan suara lemah saat Mbok Sinem mengulurkan tangannya. "Ini untuk kebaikanmu," ucap Mbok Sinem. Tangannya mengarah pada kepala si bayi. Tatapan keduanya bertemu, namun bayi itu tidak bersuara, hanya memandang sosok yang menatapnya dengan penuh kebencian. Klek! Suara patahan tulang terdengar sangat nyaring, membuat Mela menatap Mbok Sinem dengan tatapan nanar. "Anakmu juga tidak akan hidup lama. Lebih cepat dia mati, lebih cepat juga masalah ini berakhir dengan baik." "Baik? Baik untuk siapa?" "Untukku, Mbok. Untuk anakku. Dia masih nafas, Mbok. Dia masih lihat aku. Apa harus setiap masalah harus berakhir dengan hilangnya nyawa?" tanya Mela dengan tatapan nanar. "Untuk sebuah rahasia, tentu saja harganya mahal. Kadang ada seseorang yang harus dihilangkan agar semua berjalan sesuai keinginan. Kamu harusnya tahu, menjadi siapapun orang berada, menjadi simpanan orang berada, membuatmu kehilangan banyak hal. Saya hanya mempermudah urusan, seperti kamu menjadi pelayan orang berada. Saya harus siap melakukan banyak hal," ucap Mbok Sinem. Suaranya terputus saat banyak orang masuk ke dalam ruangan. Warga menyeret Mela setelah bayinya diambil oleh warga. Hukuman untuk Mela adalah pemasungan. Penggoda harus dikurung supaya tidak menjadi momok untuk setiap keluarga desa Suren. Dadang menatap Widuri yang sudah babak belur. Darah membasahi wajahnya. Banyak dari giginya yang patah. Sebagian kulit wajahnya juga ruam dengan luka yang terus mengeluarkan darah. "Gimana ini?" tanya salah satu warga. Dadang nampak berpikir, hukuman apa yang pantas untuk perempuan lancang yang terus mengancam untuk membongkar aibnya. Ditatapnya perempuan yang kesadarannya hampir hilang. Baju putih yang dia kenakan sudah serupa darah. Rambutnya pun acak-acakan. Namun semua itu seakan belum cukup. "Ganti bajunya dengan baju hitam. Baju putih tidak cocok untuk perempuan macam dia. Perempuan tukang aborsi tidak boleh memakai seragam dokter, bahkan pada hari kematiannya," jawab Dadang tersenyum sinis. Warga mengikuti kata-kata Dadang. Tidak ada satupun yang membantah ataupun mengasihani perempuan yang tengah terkapar di tanah. Tidak lama baju Widuri berganti dengan jubah hitam yang membuatnya terlihat semakin mengerikan. "Setelah ini apa?" tanya Dharma menatap adiknya dengan kagum. "Pasung dia di hutan. Biarkan dia mati secara perlahan. Biar dia merasakan setiap serangga yang menggigit badannya masuk ke dalam kulitnya, lalu membuatnya membusuk sebelum kematiannya itu sendiri," ucap Dadang, membuat Widuri melemparkan tatapan kebencian pada Dadang. Mbok Sinem mematung. Didekapnya bayi itu dalam gendongannya. "Biarkan bayi ini aku saja yang menguburkan," ucap Mbok Sinem. Warga mengangguk paham. Bayi itu ditinggal dan hanya Mela yang dibawa. Sisanya mengikuti Dadang dan Dharma menuju hutan kayu mati.
"Bu," panggil Jarwo, memperhatikan punggung Mbok Sinem. "Semua bakal baik-baik saja," ucap Mbok Sinem. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Tangannya bergetar hebat. Tidak menyangka, hanya karena ingin posisinya aman, dirinya sampai membunuh bayi itu dan membiarkan Dharma lepas begitu saja. "Maafkan Mbok ya, Cahayu," imbu Mbok Sinem, sembari mengelus bayi yang masih bersimbah dengan darah. Sebelum akhirnya dikuburkan pada pohon pisang di belakang rumah, berbaur dengan kerangka lain yang sudah lebih dulu menyatu dengan tanah. Erang Widuri saat rambutnya terasa seakan lepas dari kepala. Namun bukan Dadang. Jika mendengarkan kesakitan seseorang, Dadang terus menyeret Widuri, membuat wajahnya terus menghantam kerikil-kerikil tajam di sepanjang perjalanan. "Aku sudah bilang kan, tapi siapa yang tidak mau dengar?" tanya Dadang setengah berbisik. "Kutandai kamu, Dadang," teriak Widuri dengan suara serak. "Tandailah sesukamu," ucap Dadang menyeringai puas. Sungguh rasanya, orang buta pun tahu dia tengah berbahagia. Warga menghentikan langkahnya, tepat di depan hutan kayu mati. Hutan itu nampak mengerikan, terlebih saat malam hari seperti ini. "Siapkan pasungnya dan bantu aku bawa perempuan gila ini ke dalam hutan," ucap Dadang, membuat warga bergegas masuk, membuka jalannya. Widuri meringis ketika kulitnya yang koyak terkena rumput ilalang yang tajam. Kepalanya pusing. Rasanya begitu berat, bahkan untuk sekedar membuka mata. Sampai akhirnya, semua benar-benar gelap. Kelabang merayap menyusuri kulitnya. Sesuatu menggigit kulitnya yang sudah koyak. Widuri membuka kelopak matanya yang masih berat. Gelap. Kata itulah yang pertama kali dirinya rasakan saat matanya sudah benar-benar terbuka. Kesunyian menusuk inti jiwanya. Dirinya benar-benar ditinggalkan sendirian di dalam hutan. Tangisnya menjadi pecah. Ketakutan menjalar di sekujur tubuhnya saat menyadari bahwa tubuhnya penuh dengan kelabang dan juga lalat-lalat. Rasanya begitu ngilu saat kelabang itu mencoba masuk ke dalam luka yang sudah menganga. "Tolong, tolong, tolong aku!" teriak Widuri, menggema ke seluruh hutan tanpa bisa didengar. Sakit!" rintinya. Dirinya tidak bisa bergerak. Rantai mengikat tangan dan kakinya. Widuri gemetar. Selain badannya sakit, sesuatu yang ramai terdengar, membuat Widuri semakin ketakutan. Halusinasi, halusinasi. Widuri menggelengkan kepalanya, sampai terdengar sesuatu mendekat melewati ribunya rerumputan. Suara tawa itu terdengar nyaring, membuat Widuri memperhatikan sekitar dengan tatapan mata tajam. Tidak ada siapapun berlari dengan begitu cepat. Teriak Widuri. Pikirannya sudah buntu. Ketakutannya tidak berujung, seakan bisa membuatnya gila sekarang juga. Cukup, cukup, teriaknya kemudian. Cukup, tanya sosok dari balik rumput.
Kami juga bilang cukup waktu kau melukai kami. Sosok itu memperlihatkan wujudnya. Sosok anak kecil tanpa kulit. Kemudian mendekatinya. Bagaimana rasanya? Tanya anak itu, menyentuh pipi Widuri dengan tangannya yang tinggal tulang. Anak yang lain semakin mendekat, mengerubungi Widuri, membuat Widuri membeku dalam ketakutan yang luar biasa. Bagaimana rasanya menunggu kematian? Menakutkan, bukan? Kami pun menjerit dalam diam saat kami dibunuh dalam kandungan ibu. Rasanya seperti dibakar hidup-hidup saat cairan itu tertelan oleh kami. Tangis Widuri menggelegar, menggema di seluruh sudut hutan. Tangisan itu begitu ngilu, hingga siapapun yang mendengar pasti tahu jika pemilik tangisan itu tengah dirundung kesedihan yang amat teramat sangat. Maaf, ucap Widuri setelah menarik nafas dalam-dalam. Suaranya bergetar, terdengar sangat serak. Makhluk sepertiku tidak bisa membunuh manusia. Menurutmu sudah berapa lama kami menunggu saat-saat seperti ini? Memandangimu mati secara perlahan. Jadi, balasan terbaik yang bisa kami beri adalah ada di saat-saat kau akan meregang nyawa, membuatmu tidak melupakan sosok sepertiku, sosok yang kau rampas hidupnya. Jadi, matilah dengan luka yang teramat dalam, sampai akhir nanti kebenarannya terungkap. Sudah seminggu paksa meninggalnya Widuri. Sudah seminggu juga warga diteror oleh penampakan yang tidak menyenangkan. Dadang dan juga Dharma terlihat pucat. Sudah seminggu mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kapan Wiro sampai? Bisa gila aku kalau setiap malam didatangi sosok Widuri, ucap Dadang. Katanya malam ini dia akan datang, jawab Dharma mencoba mengambil korek. Namun belum sempat korek itu disentuh. Dengan sendirinya, korek itu menjauh. Mau menghilangkanku? Tanya suara yang terdengar familiar. Dadang dan Dharma beradu tatap. Hari yang sudah petang membuat kengerian terasa 2 kali lipat. Sebelum itu, ucapan itu terputus bersama korek yang menyala dengan sendirinya. Bagaimana kalau kalian kubakar lebih dulu supaya impas? Api dari korek mulai menyebar. Dari balik api terlihat sosok hitam menatap Dadang dan juga si Dharma dengan mata merah dan seringai dari bibir yang koyak penuh darah. Namun itu semua tidak berlangsung lama. Warga dengan cepat memadamkan api. Dengan Dharma yang sudah lebih dulu masuk ke dalam rumah. Jangan kelewatan, ucap Dharma pada sosok hitam yang menatapnya dengan marah. Jangan ikut campur, ucap sosok itu dengan ganas. Yang kamu mau warga tahu kalau kamu tidak bersalah, kan? Tanya Dharma. Warga yang menguping berhamburan untuk masuk, melihat kobaran api yang sudah mereda. Aku juga mau mereka mati, seperti yang mereka inginkan padaku dulu, teriak sosok itu, menunjuk satu persatu para warga. Usir dia, sosok itu bahaya, teriak Dadang. Wah! Widuri berteriak di depan Dadang. Semakin kesal dirinya semakin buruk pula rupanya. Teriakan itu begitu keras, begitu sangat ngilu, memperlihatkan mulut Widuri yang semakin lebar,
hingga bisa menelan dadang jika bisa. Kerongkongannya sampai terlihat dengan kelabang yang keluar dari mulutnya. Dharma yang sedari tadi enggan karena tahu alasan kenapa wujud Widuri bisa sampai sedemikian rupa, kini mengambil alih. Dibacanya sesuatu yang mengikat, dan ikatan itu hanya bisa dibuka dengan nyawa manusia. Karena warga mengira orang yang tidak akan memberikan nyawanya pada Widuri adalah orang yang sangat membencinya. Diambillah darah Mela sebagai pengikat. Roh ini akan kuikat di hutan. Ini bukan untukmu, tapi untuk warga. Kau tidak tahu seberapa besar dendam yang dia bawa. Jika sampai dia bangkit kembali, orang pertama yang akan dia cari adalah kalian. Dan saat itu tiba, mungkin saja aku akan membantunya sebagai penebus rasa bersalahku. Ini adalah dosa bersama. Bukan berarti warga tidak ambil bagian dari darahnya. Pembalasan akan merata. Ucap Dharma membawa roh itu kembali ke hutan. 5 tahun setelah matinya Widuri. Sudah lama Widuri hanya menjadi legenda di desa Suren. Setidaknya sampai Mela membawanya kembali. Nyawanya dia pakai untuk membebaskan ikatan. Kini Wireng berkeliaran di desa, dan Mbah Wiro sudah tidak mau ikut urusan. Mela tidak akan sampai senekat itu jika tidak bertemu dengan dokter yang baru datang kurang dari 1 minggu. Maka dari itu, jika Wireng harus diikat kembali ke dalam hutan bersama si Mela, sudah pasti dokter dan istrinya adalah 2 orang yang akan diambil nyawanya. Karena kebetulan sekali mereka mengetahui rahasia desa Suren, dan mereka tidak boleh keluar dalam keadaan selamat. Ucap Dharma, awal dari rencana yang mengerikan. Jarwo terus mengejar sosok Sabto yang sudah menjauh, tanpa sadar jika banyak mata tengah mengintainya dari balik rimbunya pohon kopi. Nafas Sabto terasa sesak saat dirinya sudah sampai di rumah. Rumah terasa aneh. Seluruh ruangan terlihat kosong. Tidak ada siapapun di dalam rumah. Mirna, panggil Sabto dengan suara keras. Namun tidak ada satupun suara yang menyahut. Tidak ada sama sekali. Mir. Suara Sabto tersekat saat seorang menutup mulutnya dari belakang. Ini aku, Bang, ucap Jarwo, memperingatkan Sabto untuk tidak berteriak. Katanya kamu tidak mau bantu, tanya Sabto. Tanyanya nanti saja. Kita mesti keluar dari rumah ini secepat mungkin, pinta si Jarwo. Tapi Mirna, Mbak Mirna pasti sudah lebih dulu pergi, jawab Jarwo. Sabto mengangguk, lalu secepat mungkin keluar dari rumah. Sabto tidak banyak protes saat Jarwo membawa Sabto masuk ke dalam hutan. Bukannya melewati jalan setapak yang biasa mereka lewati, mencoba hilang dari banyaknya mata yang memperhatikan mereka dari jauh. Tes. Keringat membasahi wajah Mirna. Sudah lebih dari 20 menit Mirna berjalan melewati hutan. Ditambah perutnya juga tidak sedang dalam keadaan yang baik. Rasanya perutnya seperti diremas. Kenapa? Tanya Mbak Wiro yang berjalan di belakang Mirna, memperhatikan seperti ada yang lain padanya. Mirna menggelengkan kepalanya, seakan-akan semuanya terkendali. Tidak ingin merepotkan orang lain,
karena dilihatnya Dina juga tengah sibuk memapa Diana. "Kenapa kamu membawaku?" tanya Mirna dengan suara berat. "Karena kasihan pada sosok di dalam perutmu. Sepertinya sudah kau nantikan cukup lama," ucap Mbak Wiro dengan tenang. "Di dalam perutku?" tanya Mirna lagi. "Bayi," ucap Mbak Wiro, yang membuat Mirna menghentikan langkahnya, beralih menatap Mbak Wiro lekat-lekat. "Pertahankan," imbuh Mbak Wiro, membuat bulir bening mengalir dari kelopak mata Mirna. Suara pada semak-semak membuat mereka terjaga, memperhatikan sekitar dengan seksama. Sampai sesuatu dari arah semak-semak menampakkan dirinya. 3 orang dengan masing-masing parang di tangannya. Wajahnya ditutup menggunakan sarung. "Perempuan itu tidak boleh pergi dari desa ini," ucap salah satu warga. "Lalu bagaimana dengan 2 orang yang aku bawa?" tanya Mbak Wiro dengan nada tenang. "Kita tidak ada urusan sama mereka. Urusan kita hanya denganmu dan perempuan itu." Mbak Wiro mengangguk paham. Didekatinya Diana dan juga Dina, sebelum akhirnya mengucapkan kalimat perpisahan. "Baiklah, kalau begitu kita berpisah di sini. Jaga baik-baik anak perjanjian itu, dan sampailah di kota dengan selamat," ucap Mbak Wiro pada Dina. "Aku mau bermain sebentar," imbuh Mbak Wiro, sebelum melepas kepergian 2 gadis yang tadinya ikut bersamanya. "Ayo kalau begitu," ucap Mbak Wiro, membuat warga terheran. Penolakan atau semacamnya tidak Mbak Wiro lakukan. Sebaliknya dia begitu tenang. "Aku tidak mau. Aku mau pulang," teriak Mirna, sembari memegangi perutnya yang terasa sakit. Mbak Wiro mendekat, didekatkan mulutnya pada telinga Mirna. "Kalau kamu mau pulang tanpa ikut saya terlebih dahulu, kamu bisa mati," bisik Mbak Wiro dengan penuh penekanan, lalu berjalan mendahului si Mirna. Malam tidak pernah semengerikan malam ini. Nafas Sabto memburu, tatkala sesuatu seperti tengah mengikutinya dari belakang. Terlebih jalan yang becek menimbulkan decak suara dari sandal jepit Sabto. "Lepaskan sendalnya, Bang," ucap Jarwo saat sekelebat sinar senter melewati rumput di sebelah mereka. Sabto tidak banyak tanya. Dilepasnya sandal itu. Lalu dengan sekuat tenaga, Jarwo berlari sembari menarik Sabto. Bukannya membaik. Suara tubuh yang melewati rumput membuat semua mata mencari sumber dari suara tersebut. Suara langkah kaki kini bukan hanya milik Sabto dan juga si Jarwo, namun berasal dari warga yang sudah menunggu kedatangan mereka. "Mau lari kemana, Wo?" tanya salah satu warga yang sedari tadi menunggu di perbatasan desa. Warga itu tersenyum licik, sembari mengeluarkan celurit yang tadinya tergeletak di tanah. "Orang ini tidak salah, Pak. Dia tidak ikut campur," ucap Jarwo meyakinkan. "Jelas dia salah, karena dia Mela menjadi nekat, karena dia juga Wireng kembali meneror desa. Tapi dari awal yang salah itu," ucap Jarwo terputus. "Dharma,"
Warga sudah tahu yang sebenar-benarnya jauh sebelum kejadian ini. Tapi yang sudah terjadi bukankah tanggungan semua orang? Kamu pun melakukan ini untuk menebus kesalahan ibumu. Kalau memang benar keinginanmu untuk menebus kesalahan ibumu, kamu harus mencari seseorang untuk mengembalikan keadaan. Dan orang yang aku maksud ada di belakangmu. Jarwo nampak berpikir, membuat Sabto semakin kalut karena suara langkah yang lain sudah semakin dekat. Kamu harus tahu, kita butuh dia untuk mengembalikan keadaan. Kalau tidak, kita bisa kena teror seumur hidup. Sabto mencoba untuk pergi mendahului Jarwo saat mendengar suara langkah kaki warga yang semakin mendekat. Sampai saat tangan Jarwo mencengkram tangan Sabto dengan kuat. Wah, geram Sabto yang panik melihat tatapan Jarwo yang mendadak dingin padanya. Buah! Sebuah pukulan mendarat pada wajah Sabto, membuat pandangannya menjadi gelap dan kehilangan kesadaran. Mirna datang dengan wajah yang memerah karena menahan amarah. Dengan kurang ajarnya, Dharma menarik rambut Mirna dan menyeretnya ke tengah kerumunan orang. Wah! Erang Mirna saat merasakan sakit dan kaget secara bersamaan. Bawiro tidak bereaksi saat Mirna diperlakukan sedemikian rupa. Bahkan saat Dadang menempelkan sebilah parang pada lehernya, Bawiro tidak menunjukkan rasa takutnya, membuat Dadang merasa ada sesuatu hal yang ganjal. Perbaiki keadaan ini, kalau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari hutan ini dalam keadaan hidup, ancam si Dadang. Cih, aku tidak habis pikir. Bukannya kalian merasa dejavu, seakan kejadian 5 tahun lalu akan terulang kembali. Kalian sudah tahu hitam putihnya, siapa yang salah dan siapa yang jadi korban, tapi malah terjebak pada situasi yang sama. Sentang Bawiro membuat warga terdiam. Kamu pikir ini karena siapa? Karena dokter itu, iya kan? Tanya Dadang pada warga. Kita hanya ingin damai, ucap salah satu warga. Bawiro hanya menggelengkan kepalanya. Kalau ingin damai, aku tunjukkan damai yang sebenarnya. Bawiro memejamkan matanya. Mulutnya bergerak, seakan setengah melafalkan sesuatu. Lalu tiba-tiba, sebuah api merambat, membakar rumput hingga membentuk sebuah lingkaran, membuat pembatas antara warga dan juga Bawiro, menyisakan Mirna, Dadang, dan Dharma di dalam lingkaran tersebut. Dadang yang panik semakin menempelkan parang pada leher Bawiro, sedang Dharma yang kalut menjauh dari tubuh Mirna, mencari celah untuk keluar dari kobaran api. Jangan ngawur, teriak Dharma saat tidak mendapati celah untuknya melarikan diri. Dadang yang kesal bertindak lebih berani. Digoresnya sedikit kulit leher Bawiro, membuat Bawiro menatapnya dengan tatapan tajam. Kamu kira akan mempan? Ucap Bawiro sembari mendekatkan parang itu pada lehernya, menggores lehernya sendiri dengan sekuat tenaga. Namun parang itu hanya melewati kulit Bawiro tanpa meninggalkan goresan sedikit pun. Parang itu terjatuh, membuat Dadang mundur secara perlahan.
sampai sesuatu bersentuhan dengan punggungnya, lalu membuatnya berhenti. Dadang membalikkan badannya, lalu mendapati Mirna, menatapnya dengan senyum menyeringai. Dadang gemetar tatkala melihat mata Mirna yang berwarna putih keseluruhan. Tawa Mirna menggelegar. "Giliranku, Dang," ucap Mirna, menjambak rambut Dadang hingga membuatnya tersungkur ke tanah. "Siapa kamu?" tanya Dadang sembari berteriak. Mirna tidak menjawab. Diseretnya tubuh Dadang hingga tergores kerikil tajam. "Apa kau sudah ingat aku?" tanya sosok itu dengan sinis. "Sudah ingat," teriak sosok itu saat wajah Dadang sudah tepat di depan api. Widuri?" ucap Dadang tidak percaya. "Benar, ini aku," ucap Mirna, kembali meraih wajah Dadang yang sedikit terkelupas. "Wajah ini dulu menatapku dengan kebencian, seakan aku barang yang tidak berharga," imbu si Mirna, sembari mencengkram kuat rambut Dadang. Semakin lama wajah Mirna berubah menjadi sangat menyeramkan. Mata Mirna menjadi hitam pekat, dengan urat hitam di seluruh wajahnya. "Ampun, ampun!" teriak Dadang saat wajahnya kembali didekatkan dengan api. "Aku dulu juga minta ampun, Dang," ucap Mirna sembari menarik mundur kepala Dadang. "Tapi, apa kau mau mendengarnya?" teriak Mirna kembali mendekatkan wajah Dadang ke dalam api. Dadang tidak bisa berkata-kata. Api melalap wajahnya dengan cepat, membuat wajah itu meleleh, hangus hingga membuatnya terbunuh saat itu juga. "Kematianku lebih mengerikan darimu," ucap Mirna. Lalu tatapannya beralih pada Dharma. Dharma yang melihat kejadian itu bergetar ketakutan. Didekatinya Mbak Wiro, lalu bersujud di kakinya, mengharapkan bantuan untuk terakhir kalinya. "Tolong, aku tidak boleh mati. Apa saja akan aku beri kalau kamu mau menolongku." "Aku tidak bisa menolong," ucap Wiro dengan tenang. "Bapak," suara itu membuat Dharma mengalihkan pandangannya. "Ah!" teriak Dharma saat melihat banyak bayi yang bersimpu dengan darah. Dengan kondisi badan yang tidak utuh, bayi itu terus merangkak mendekatinya. Dan di belakang bayi itu terlihat sosok Mirna yang tengah menggendong salah satu bayi itu. "Aku tidak salah. Itu semua kesalahan Dadang," rintih Dharma meminta belas kasihan. "Aku Mela, Mas, dan bayi-bayi itu anakmu. Dia mau bapaknya ikut mati." Tawa Mirna kembali menggema. "Tidak, tidak." Ulang Dharma terus mundur hingga badannya menyatu dengan api itu sendiri. "Aku memang tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa menyerang rasa takutmu, hingga kau sendiri yang memilih untuk mati," ucap Mirna, melihat badan Dharma yang masih bergolak dalam kobaran api. Sampai akhirnya, badan itu berhenti bergerak, menandakan bahwa tujuannya sudah berakhir.
Mbah Wiro kembali menggerakkan bibirnya. Hingga lambat laun, api itu mereda dan kemudian menghilang. Warga menatap kejadian itu dengan wajah tidak percaya, juga ketakutan teramat sangat. Mela keluar dari tubuh Mirna, alat yang dia gunakan sedari tadi, membiarkan Mirna tergeletak di tanah. Mirna tidak perlu tahu apa yang terjadi. Begitupun Sabto yang baru saja datang dalam keadaan tidak sadar, bersama sebagian warga yang telah melewatkan kejadian besar. Kutukannya sudah selesai. Kalian termaafkan karena ketidaktahuan kalian sejak awal kejadian kelam itu dimulai. Walau begitu, dosa yang kalian tanggung tetaplah ada. Dosa dari mulut yang bungkam saat tahu kebenaran yang terjadi, bahkan ingin menutupi kebusukan dengan bangkai yang baru. Kini semua harus dikuburkan secara layak. Semua yang sudah menjadi mayat harus menyatu dengan tanah, ucap Mbah Wiro, menatap satu persatu wajah warga, termasuk wajah Jarwo yang begitu merasa bersalah. Kamu antarkan mereka ke perbatasan desa. Itu penebusan yang setimpal untuk wajah yang baru saja kamu hantam sampai dia kehilangan kesadaran, imbu Mbah Wiro, sebelum akhirnya berjalan pulang, hingga badannya menghilang ditelan kegelapan malam. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.